Para penggemar kuliner serba kambing pasti tak akan melewatkan menu lezat selain sate ini, tongseng dan tengkleng. Olahan kambing berkuah dengan cita rasa pedas, manis, dan kaya rempah ini memang menjadi hidangan favorit yang mampu menggugah selera. Cocok dijadikan menu makan siang dan sangat nikmat menjadi santapan makan malam. Namun, siapa sangka di balik kelezatan dan kepopulerannya tersimpan sebuah cerita kelam tentang asal-usul kedua makanan ini. Konon, tongseng dan tengkleng sebenarnya adalah makanan rakyat jelata yang tercipta dari limbah daging kambing. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Meski ada banyak versi tentang asal-muasal tongseng dan tengkleng, sebagian besar pakar kuliner meyakini kedua makanan ini muncul sejak abad 18, tepatnya di era penjajahan. Kala itu mengkonsumsi daging hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan dan kolonial saja. Biasanya sisa dari daging tersebut akan menjadi limbah pangan. Ceritanya banyak versi ya, yang jelas there is a story behind the food. Cerita di balik makanan itu pasti menarik sekali. Nah, salah satunya adalah memang kita dulu bangsa yang dijajah oleh penjajah kan. Kemudian ada cerita bahwa penjajah atau orang-orang Belanda itu hanya memakan dagingnya saja. Ya, memang termasuk pengolahan kembali tulang-tulang. Orang bule kan nggak makan tulang, nggak makan sisa-sisa iga, terus kepala nggak dimakan kan, kaki nggak dimakan. Bagian yang dianggap tak layak untuk dimakan seperti tulang, kepala, kaki, dan jeroan kemudian diambil dan dimasak oleh kaum pribumi dengan racikan bumbu rempah yang ada. Dan tak disangka ternyata rasanya sangat lezat. Sejak saat itu, olahan ini terus dibuat dan menjadi makanan penyelamat kelaparan. Orang Jawa itu ada istilah tuh eman. Eman itu sayang. Sayang apabila dibuang. Apalagi dulu ada kelaparan, kemudian ada istilah jongos. Jongos itu sebenarnya dari kata jongens, anak muda. Tapi karena orang Jawa nggak bisa ngomong jongen, atau anak muda, akhirnya dipelesetkan menjadi jongos. Jongos itu artinya sebagai pembantu rumah tangga atau pelayan. Kalau pelayan pada zaman itu, pada zaman kolonial itu memang dalam strata yang paling bawah dan bisa dibilang terhina lah gitu. Nah, jadi makanan itu lahir dari makanan kemiskinan, rakyat jelata gitu. Meski begitu, jika merunut pada catatan sejarah dan ensiklopedia, racikan kuah tongseng dan tengkleng sendiri dianggap bukan resep asli Indonesia. Banyak yang menilai kuah dengan rempah yang khas ini terpengaruh dari hasanah kuliner pedagang Arab dan India Muslim yang memang gemar mengkonsumsi daging kambing. Salah satunya dimasak dengan kuah santan bumbu rempah yang dikenal dengan nama kari atau gulai. Jadi kalau bicara soal tengkleng yang dari Jawa Tengah, dari Solo, Klaten, ya, itu sebenarnya kita bicara tidak ada makanan original Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari 3 suku. Suku Melayu, yaitu suku Jawa termasuk, kemudian pendatang Arab dan pendatang Cina. Nah, 3 kultur ini terasimilasi, terjadilah makanan endemik yang namanya tengkleng. Resep ini pun ditiru oleh rakyat pribumi, namun komposisi daging diganti dengan tulang dan jeroan. Dari sinilah tercipta menu baru dari hasil kreativitas para juru masak pribumi. Tapi bisa juga kreativitas karena memakan jeroan itu dari budaya eman, sayang tadi dibuang, maka karena tidak ada unsur haram kan dari makanan seperti tulang, kaki atau jeroannya, jadi sah-sah aja dimakan dan dijadikan makanan dan nyatanya enak, kebiasaan itu enak. Cuma kalau buat orang Arab sendiri yang asli dari sana itu aneh makan jeroan.
Hal yang sama juga kita temui pada kuliner bernama sate kere. Sate dari bahan tempe gembus dan jeroan sapi punya kisah yang mirip. Kuliner yang tak lagi dianggap kere atau murahan ini punya riwayat historisnya yang pekat dengan nasib ketir dan perjuangan rakyat kelas bawah. Zaman dulu, di perkotaan besar Jawa, lazim ditemukan abattoir atau tempat penyembelihan hewan yang didirikan kolonial Belanda bersama penguasa lokal. Demi menjaga kesehatan konsumen, pengelola abattoir pantang menjual daging bercampur gaji atau saat itu disebut gemuk. Oleh petugas pemotong hewan, gaji atau lemak pun disingkirkan. Pribumi kecil pun menerima dengan senang hati gaji-gaji tersebut. Maklum, alih-alih membayangkan menyantap sate ala kolonial dan elit bangsawan, belanja daging pun mereka susah. Dengan segenap kreativitas dan merawat angan menyantap sate, bahan buangan tadi bersama tempe gembus diolah di dapur rakyat kala itu. Hasil olahan orang kelas kere ini pun disebut sebagai sate kere. Meski dengan bahan berbeda, tapi namanya tetap sama, sate. Dari kerja kreatif inilah justru melahirkan pelangi di meja makan. Tak berbeda dengan sate kere, sebuah cerita menarik juga muncul terkait pemberian nama untuk menu hasil kreasi tersebut. Konon penyebutan nama tongseng muncul secara spontan. Tong berasal dari suara kuali yang dipukul-pukul saat memasak, dan seng dari suara tumisan bumbu yang bercampur air. Namanya tongseng itu kan kadang-kadang kan soal ditok-tok-tok tuh kalau dikasih air kan sreng gitu. Lah itu namanya tongseng. Begitu juga dengan nama tengkleng yang muncul dari suara tulang yang bersentuhan dengan piring seng. Ya, kita bicara tengkleng ya. Tengkleng itu sebenarnya kan sesuatu yang bunyi ya, karena rakyat bawah dulu tuh makan pakai piring kaleng gitu loh. Piring yang dicetak itu. Nah itu ketika bertemu dengan tulang maka dia bunyi dia kleng, tengkleng gitu ya. Jadi sebutan lah seperti itu. Seiring perkembangan khasanah kuliner Nusantara, kini tongseng dan tengkleng bukan lagi makanan yang dianggap remeh. Kedua makanan yang telah berusia lebih dari seabad ini telah bermetamorfosis menjadi hidangan istimewa dan bergengsi. Bu Rahayu yang sudah puluhan tahun menjual kuliner ini menyebut tongseng dan tengkleng yang sekarang sudah naik kelas. Pelanggannya tak hanya dari kalangan bawah saja, namun sudah merambah kalangan menengah ke atas. Oh iya, kalau zaman dulu memang kan tulang-tulang bersisa-sisa ya. Kalau sekarang kan udah lebih modern, permintaan konsumen, jadi diperbaikin harus banyak, harus ada dagingnya gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada gitu. Kalau tengkleng itu ada kenikmatan sendiri karena ada tulangnya. Jadi tamu-tamu yang di sini tuh makan tengkleng tuh pada yang saya lihat ya, itu ada kenikmatan sendiri karena ngerokotin tulang. Itu lebih yang bikin enak gitu. Haryo Pramono juga membenarkan fakta ini. Faktor peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat menghasilkan racikan tongseng dan tengkleng yang terlihat lebih berkelas dan bisa diterima semua kalangan. Kemudian mengenai porsi, tentu saja kesejahteraan manusia atau tingkat ekonomi masyarakat juga setelah kemerdekaan lambat membaik-membaikan. Akhirnya volume dari yang tadinya hanya sekedar sisa-sisa tulang atau tulang iga atau jeroan-jeroan lemak dan lain-lain itu akhirnya ditambahkan dengan daging. Jadi mendagingkan tengkleng atau mendagingkan tongseng itu sekarang memang sudah ya permintaan masyarakat karena daya belinya sudah bagus gitu loh. Akhirnya menjadi makanan endemik yang eksklusif atau bisa dibilang kelangenan. Kelangenan itu makanan kerinduan. Meski begitu, rasa dan keotentikan tongseng dan tengkleng masih tetap terjaga. Resep yang dulu dan sekarang rasanya tetap sama-sama enak dan pastinya bikin ketagihan. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.